Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menyajikan materi yang sebelumnya dipaparkan oleh teman saya mengenai kode etik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewo Ayu Putu Febri Valentina dengan NIM P07124120008. Saya merupakan mahasiswa program studi D3 Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode etik kebidanan, di mana penjelasan kode etik kebidanan ini dibagi menjadi 6 bab. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan mulai menjelaskan dimulai dari bab pertama. Di mana bab pertama ini mengenai kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Di dalam bab pertama ini dijelaskan yaitu yang pertama, setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah-sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Di mana di dalam penjelasan tersebut dijabarkan bahwa yang pertama, bidan harus melakukan tugasnya berdasarkan tugas dan fungsi bidan yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur ilmiah dan kebijakan yang berlaku dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Yang kedua, bidan dalam melakukan tugasnya harus memberikan pelayanan yang optimal, siapa saja dengan tindakan tidak membedakan pangkat, kedudukan, golongan, bangsa, dan negaranya. Yang ketiga, bidan dalam melaksanakan tugasnya tidak akan menceritakan kepada orang lain dan merahasiakan segala yang berhubungan dengan tugasnya. Yang keempat, bidan hanya boleh membuka rahasia klien apabila diminta untuk keperluan kesaksian di pengadilan. Penjelasan kedua, setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan menjaga citra bidan. Dari penjelasan tersebut dapat dijabarkan bahwa yang pertama, pada hakikatnya manusia termasuk klien yang membutuhkan penghargaan dan pengakuan yang hakiki baik dari golongan intelektual, menengah ataupun masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua, dilandasi sikap menghargai martabat setiap insan, maka bidan harus memberikan pelayanan yang profesional yang memadai pada setiap klien. Yang ketiga, memberikan pelayanan sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki dan manusiawi secara penuh tanpa mementingkan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan klien serta menghargai klien sebagaimana bidan menghargai dirinya sendiri. Yang keempat, dalam memberikan suatu pelayanan, harus menjaga citra bidan sebagai profesi yang memiliki nilai-nilai pengabdian yang sangat esensial, di mana pengabdian dan pelayanan bidan adalah dorongan hati nurani yang tidak mendahului balas dan jasa. Penjelasan yang ketiga, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawabnya sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat dijabarkan bahwa yang pertama, bidan dalam melaksanakan pelayanan harus sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah digariskan dalam Permenkes nomor 900 Permenkes 9 tahun 2002. Yang kedua, melayani bayi, anak, prasekolah termasuk pengawasan dalam perkembangan bayi dan anak, pemberian vaksin sesuai dengan usia, melaksanakan perawatan bayi, dan memberikan petunjuk kepada ibu tentang makanan bayi, termasuk cara menyusui bayi yang baik dan benar, serta makanan tambahan yang sesuai dengan usia anak. Yang ketiga, memberi obat-obatan tertentu dalam bidang kebidanan, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien. Yang keempat, mengadakan konsultasi dengan profesi kesehatan lainnya dalam kasus-kasus yang tidak dapat diatasi sendiri. Yang kelima, bidan melaksanakan perannya di tengah kehidupan masyarakat. Penjelasan yang keempat, yaitu setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Di mana dari penjelasan tersebut dapat dijabarkan bahwa yang pertama, kepentingan klien berada di atas kepentingan sendiri maupun kelompok. Yang kedua, bidan harus menghormati hak klien. Yang ketiga, bidan menghormati nilai-nilai di masyarakat. Penjelasan yang kelima, yaitu setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimiliki.
Penjelasan yang keenam, setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal. Di mana dari penjelasan keenam ini dapat dijabarkan, yaitu yang pertama, bidan harus mengadakan kunjungan rumah atau masyarakat untuk memberikan penyuluhan serta motivasi agar masyarakat mau membentuk posyandu atau PKMD atau kepada ibu yang mempunyai balita atau ibu hamil untuk memeriksakan diri ke posyandu. Bidan di mana saja berada, seperti baik di kantor, puskesmas, ataupun rumah, di tempat praktik BPS maupun di tengah masyarakat lingkungan tempat tinggalnya, harus selalu memberikan motivasi untuk selalu hidup dengan sehat. Baik, sekarang saya akan lanjut menjelaskan di bab 2. Bab 2 ini mengenai kewajiban bidan terhadap tugasnya. Di mana di bab 2 ini dijelaskan, yaitu yang pertama, setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga, dan masyarakat, sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan pada kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Dari penjelasan pertama tersebut, dapat dijabarkan bahwa yang pertama, melaksanakan pelayanan yang bersifat pencegahan, seperti asuhan antenatal, memberi imunisasi, KIE, sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, memberi pelayanan yang bersifat pengobatan sesuai dengan wewenang bidan. Yang ketiga, memberikan pelayanan bersifat promotif atau peningkatan kesehatan. Yang keempat, memberikan pelayanan yang bersifat rehabilitatif. Penjelasan yang kedua, setiap bidan itu berhak memberi pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya, termasuk keputusan mengadakan konsultasi atau rujukan. Dari penjelasan yang kedua, dapat dijabarkan bahwa yang pertama, menolong partus di rumah sendiri, di puskesmas, di rumah sakit, dan di rumah klien. Yang kedua, mengadakan pelayanan konsultasi terhadap ibu, bayi, dan KB sesuai dengan wewenangnya. Yang ketiga, merujuk klien yang tidak dapat ditolong ke rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lengkap. Penjelasan yang ketiga yaitu setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat atau dipercaya kepadanya, kecuali jika diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien ketika bertugas. Bidan tidak dibenarkan menceritakan segala sesuatu yang diketahuinya kepada siapapun, termasuk keluarga. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bab 3 mengenai kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Di mana di bab 3 ini dijelaskan bahwa setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi. Dari penjelasan tersebut dapat dijabarkan bahwa yang pertama, dalam melaksanakan tugas kebidanan baik pemerintah ataupun non-pemerintah, jika ada teman sejawat yang berhalangan ataupun cuti, bidan dapat saling menggantikan sehingga tugas pelayanan tetap berjalan dengan lancar. Yang kedua, sesama sejawat harus saling mendukung, misalnya dengan mengadakan arisan, piknik bersama, mengunjungi teman yang sakit, memenuhi undangan perkawinan keluarga, ataupun khitanan. Yang kedua, yaitu setiap bidan dalam menjalankan tugasnya harus saling menghormati, baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya. Dari penjelasan tersebut, dapat dijabarkan bahwa yang pertama, dalam menetapkan lokasi BPS, perlu diperhatikan jarak dengan lokasi yang sudah ada. Yang kedua, jika mengalami kesulitan, bidan dapat saling membantu dengan mengkonsultasikan kesulitan kepada teman sejawatnya. Yang ketiga, dalam kerjasama antar teman sejawat, konsultasi atau pertolongan mendadak hendaknya melibatkan imbalan yang sesuai dengan kesepakatan yang bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4 mengenai kewajiban bidan terhadap profesinya. Di dalam bab 4 ini dijelaskan bahwa setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang baik dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat dijabarkan bahwa yang pertama, menjadi panutan dalam hidupnya, yang kedua berpenampilan yang baik, yang ketiga tidak membeda-bedakan pangkat, jabatan, dan golongan, yang keempat, menjaga mutu pelayanan profesinya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang kelima, dengan menjalankan tugasnya,
bidan tidak dapat diperkenankan mencari keuntungan pribadi dengan menjadi agen suatu produk. Yang keenam, menggunakan pakaian dinas dan kelengkapannya hanya dalam waktu dinas. Penjelasan yang kedua, yaitu setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari penjelasan tersebut dapat dijabarkan bahwa yang pertama, mengembangkan kemampuan di lahan praktik. Yang kedua, mengikuti pendidikan formal. Yang ketiga, mengikuti pendidikan berkelanjutan melalui penataran, seminar, lokakarya, simposium, membaca majalah, buku, dan lain-lain secara pribadi. Penjelasan yang ketiga yaitu setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya. Dari penjelasan tersebut dapat dijabarkan bahwa yang pertama, membantu pembuatan perencanaan penelitian kelompok. Yang kedua, membantu pelaksanaan proses penelitian dalam kelompok. Yang ketiga, membantu pengelolaan hasil penelitian kelompok. Yang keempat, membantu pembuatan laporan penelitian kelompok. Yang kelima, membantu perencanaan penelitian mandiri. Yang keenam, melaksanakan penelitian mandiri. Yang ketujuh, mengolah hasil penelitian. Yang kedelapan, membuat laporan penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 5 mengenai kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Di bab 5 ini dijelaskan bahwa setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Dari penjelasan tersebut dapat dijabarkan bahwa setiap bidan harus memperhatikan kesehatan perorangan. Yang kedua, memperhatikan kesehatan lingkungan. Yang ketiga, memeriksakan diri secara berkala setiap setahun sekali. Yang keempat, jika mengalami sakit ataupun keseimbangan tubuh terganggu, segera memeriksakan diri ke dokter. Penjelasan kedua yaitu setiap bidan harus berusaha terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari penjelasan tersebut dapat dijabarkan bahwa yang pertama yaitu membaca buku-buku tentang kesehatan, kebidanan, keperawatan pada umumnya, bahkan pengetahuan umum. Yang kedua, menyempatkan untuk membaca koran. Yang ketiga, berlangganan majalah profesi, majalah kesehatan. Yang keempat, mengikuti penataran, seminar, simposium, lokakarya tentang kesehatan umum, khususnya kebidanan. Yang kelima, mengadakan latihan berkala seperti simulasi atau demonstrasi untuk tindakan yang jarang terjadi pada kesempatan pertemuan IBI di tingkat kecamatan, cabang, daerah, atau pusat. Keenam, yaitu mengundang pakar untuk memberikan ceramah ataupun diskusi pada kesempatan pertemuan rutin, misalnya bulanan. Yang ketujuh, yaitu mengisi rubrik buletin. 8, yaitu mengadakan kunjungan atau studi perbandingan ke rumah sakit yang lebih maju ke daerah-daerah yang terpencil. Yang terakhir, membuat tulisan atau makalah secara bergantian yang disajikan dalam kesempatan pertemuan rutin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bab 6, yaitu mengenai kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air. Di bab 6 ini dijelaskan bahwa setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA atau KB dan kesehatan keluarga serta masyarakat. Penjelasan tersebut dapat dijabarkan bahwa bidan harus mempelajari perundang-undangan kesehatan di Indonesia dengan cara yang pertama, menyebarluaskan informasi ataupun perundang-undangan yang dipelajari kepada anggota. Yang kedua, mengundang ahli atau penceramah yang dibutuhkan. Yang ketiga, mempelajari program pemerintah khususnya mengenai pelayanan kesehatan di Indonesia. Yang keempat, mengidentifikasi perkembangan kurikulum sekolah, tenaga kesehatan umumnya, keperawatan dan kebidanan khususnya. Penjelasan yang kedua yaitu setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama KIA atau KB dan kesehatan keluarga. Dari penjelasan tersebut dapat dijabarkan bahwa yang pertama yaitu bidan harus menyampaikan laporan kepada setiap jajaran IBI tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas bidan di daerah, termasuk faktor penunjang maupun penghambat pelaksanaan tugas itu. Yang kedua, mencoba membuat penelitian tentang masalah yang sering terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan tugas profesi kebidanan, misalnya penelitian mengenai
beberapa biaya standar persalinan normal di suatu daerah, berapa banyak animo masyarakat di suatu daerah terhadap fasilitas KIA atau KB yang telah disediakan oleh masyarakat. Sekian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.